Halo, perkenalkan nama gue Paijo. Di sini gue akan memandu kalian semua untuk menceritakan sebuah film yang sangat menginspirasi yang berjudul The Billionaire. The Billionaire merupakan film asal Thailand yang dirilis perdana pada tahun 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata pengusaha yaitu Top Itipat. Top sukses menjadi miliarder, berkat camilan rumput lautnya Taekai Noi. Kalian pasti tahu produk ini. Nah, bagaimana kisah lika-liku Top hingga sukses jadi miliarder di usia muda? Begini ceritanya. Scene awal film memperkenalkan tokoh utama kita Top Itipat. Dia pergi ke bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar. Mendengar angka yang cukup fantastis, si teller bank penasaran, dan bertanya akan diapakan uang sebanyak itu. Akhirnya Top pun mulai bercerita. Saat masih SMA, Top kerap menghabiskan waktunya bermain game online, bahkan saat di dalam kelas, hingga suatu saat ada seseorang yang ingin membeli item senjatanya yang dimilikinya seharga 12.000 baht atau sekitar 5,7 juta. Meski awalnya ragu, Top pun akhirnya setuju. Karena belum mempunyai rekening, Top meminjam rekening pamannya untuk menerima uang pembayaran tersebut. Tak disangka uangnya beneran masuk ke rekening pamannya. Sejak saat itu, Top mulai menjual item-item yang dimilikinya. Dari situ dia meraup keuntungannya yang cukup besar, sampai dia pun mampu membeli sebuah mobil. Sampai di rumah, Top malah dimarahi oleh orang tuanya. Mereka menuduh Top dari hasil berjudi. Saat itu Top menjelaskan dengan jujur uangnya dihasilkan dari game, namun ayahnya tidak percaya. Sedangkan ibunya untuk menyuruh Top kembali fokus ke sekolah. Namun Top tidak peduli dan terus melanjutkan bisnis gamenya sampai dia lulus. Setelah lulus SMA, Top mendaftar ke universitas negeri, tapi sayangnya dia tidak lolos seleksi. Melihat hasil itu Top tetap santai dan melanjutkan bermain game. Suatu hari Top memutuskan untuk membeli PS dan DVD player. Namun saat sampai di rumah Top malah dimarahi karena tidak lulus universitas negeri. Top berusaha meyakinkan ibunya bahwa universitas swasta juga sama bagusnya. Sedangkan ayah Top merasa sangat kecewa karena biaya masuk universitas swasta sangat mahal. Setelah itu ayah dan ibu Top terlihat membicarakan masalah keuangan mereka. Ketika melihat tabungannya, Top mulai menyadari keuangannya semakin menipis, dan sialnya, akun gamenya tiba-tiba diblokir karena dianggap digunakan untuk tujuan komersil. Top yang mulai terlihat pusing, akhirnya memutuskan untuk membeli lebih banyak DVD player yang rencananya akan dijual kembali. Tapi saat dia mencoba memasarkannya di depan paman dan ibunya, DVD itu malah rusak. Merasa telah ditipu, Top kembali ke penjualnya untuk menuntut ganti rugi. Tapi penjual itu menolak mengembalikan uang Top, karena DVD tadi bajakan, jadi tentu saja tidak ada garansi. Top pun kembali ke rumah dengan putus asa. Saat melihat ayahnya di jalan, Top pun meminta ayahnya untuk masuk ke dalam mobil. Ayah Top menasehati agar hati-hati, bahwa menjalankan bisnis bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk anak muda seperti Top. Ayahnya menyarankan agar tetap melanjutkan kuliah saja, lalu memberinya sejumlah uang, tapi Top menolaknya. Top justru mengambil jimat sang ayahnya dan menggadaikannya seharga 100.000 baht. Uang ini lantas Top gunakan untuk kuliah. Suatu hari Top mengunjungi bisnis expo dan menemukan ide bisnis baru saat melihat penyangrai kacang otomatis. Saat mendengar mesin itu adalah mesin penyangrai pertama di Thailand, Top semakin yakin untuk membelinya, meskipun harganya sangat mahal. Top lagi-lagi dimarahi saat membawa mesin itu ke rumah. Dia pun terpaksa mengaku bahwa mesin itu hanya dia sewa seharga 50.000 baht. Top memulai bisnis kacang sangrainya dengan mempelajari ilmu dari pedagang di pasar, sehingga dia berhasil menemukan resep yang tepat. Top akhirnya berjualan kacang bersama pamannya di Food Park Mall. Tapi ternyata meskipun mall ramai, kacang mereka tetap tidak laku. Suatu hari, saat menemani pacarnya ke pasar, Top mengamati cara pedagang menawarkan dagangan mereka dan mencatatnya. Di pasar Top juga melihat ada orang meminta sumbangan yang berhasil menyita perhatian. Dari sini Top mulai sadar, lokasi juga berpengaruh pada keberhasilan seseorang dalam berjualan. Top lantas meminta pada pihak mall agar bisa tidak berjualan di depan pintu masuk. Akhirnya dagangan Top laris manis sampai-sampai dia harus meninggalkan ujian, demi menyuplai stok kacang dan membantu pamannya yang kewalahan. Melihat bisnisnya lancar, Top memutuskan membuka cabang dan merekrut karyawan.
Tiba-tiba pacar Top datang dan mengingatkan Top untuk fokus kuliah daripada bisnisnya, tapi Top mengabaikannya. Ia bahkan sampai dipanggil pihak kampus karena terancam DO. Di sisi lain Top mulai mendapatkan komplain dari pihak mall, karena asap mesin kacangnya mengotori plafon. Menerima teguran itu, Top akan mengecatnya ulang, tapi sayang saat Top mulai mengecat, pedagang lain merasa terganggu dan menyuruhnya untuk mengecatnya saat malam hari. Dengan dibantu ibunya, Top pun mulai mengecat plafon tersebut. Namun saat malam dia justru diusir oleh satpam karena mall akan tutup. Bahkan Top sampai memberi uang pelicin pada saat itu, tapi satpam itu justru mengembalikan uang Top. Si satpam juga memarahi ibu Top untuk mengajarkan tata krama pada anaknya. Top pun semakin putus asa. Selain karena targetnya tidak selesai, ternyata orang tuanya akan pindah ke China. Karena terlilit hutang yang membuat kekayaan mereka habis. Bahkan rumah mereka kemungkinan akan disita. Meski sudah diajak untuk pindah, Top memilih tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Saat berpisah dengan orang tuanya, Top berjanji untuk membawa pulang mereka lagi ke Thailand, dan melunasi seluruh hutan yang dimiliki orang tuanya. Tapi usaha kacangnya harus berhenti karena pemutusan kontrak oleh pihak mall. Suatu hari, saat sedang di dalam mobil dengan pacarnya, pacar Top membawakan makanan ringan berupa rumput laut. Top pun sangat penasaran karena rasanya yang enak. Mengetahui bahwa masih jarang orang-orang yang menjual produk ini, Top pun langsung terbayang ide bisnisnya lagi. Akhirnya Top menjual mesin sangrai kacangnya untuk membeli rumput laut mentah. Dibantu oleh pamannya, Top mulai menggoreng rumput laut itu, tapi rasanya justru pahit dan tidak enak. Hal itu terus terjadi, sampai bahan baku rumput laut mereka habis. Belum menyerah, Top pun menjual semua komputernya untuk tambahan modal. Pamannya menyarankan Top agar menyusul orang tua karena kasihan melihat Top yang selalu gagal dengan usahanya. Tapi Top meyakinkan pamannya bahwa dia masih ingin terus berusaha. Mendengar semangat Top membuat pamannya berjanji akan terus membantu usahanya. Suatu malam saat di rumah, Top menemukan pamannya tergeletak bersimbah darah karena terpeleset. Ia pun merasa sangat sedih, karena satu-satunya orang yang mendukungnya justru celaka. Siang harinya, Top kembali menggoreng rumput laut yang lagi-lagi tak enak, tapi Top terus menggoreng, sampai stok rumput laut habis. Saat hampir putus asa, tidak sengaja Top menemukan sisa rumput laut yang terjatuh yang sudah diguyur hujan semalaman. Karena tidak ada sisa lagi rumput laut, Top pun terpaksa menggorengnya, dan anehnya rumput lautnya kali ini terasa enak. Ternyata rahasianya ada pada bumbu. Senyum pun mulai merekah pada wajah Top. Ia dan pamannya yang sudah pulih, akhirnya melanjutkan perjuangannya. Melihat banyaknya pembeli, Top menargetkan pendapatan 1 juta baht per tahun. Namun Top kembali putus asa setelah mengetahui hutang orang tuanya sebesar 40 juta baht atau 12 miliar, yang artinya butuh waktu 40 tahun untuk melunasi semua hutang orang tuanya. Kenyataan pahit lainnya masih berlanjut. Rumah Top ternyata benar-benar disita oleh bank. Suatu hari, Top menyadari keberadaan 7-Eleven yang membuatnya tertarik untuk menjual rumput lautnya di sana. Saat mendatangi kantor 7, Top melihat orang mempresentasikan produknya. Top pun melakukan hal serupa di kamar mandi. Sayangnya hari itu jadwal ibu manajer sangat padat, sehingga Top meninggalkan produknya saja. Tapi saat Top memperlihatkan produknya, dia langsung ditolak karena kemasannya yang tidak layak. Keesokan harinya, Top dihampiri pacarnya yang kecewa karena Top tidak melanjutkan kuliah. Dia mengatakan bahwa disitulah pintu kesuksesan berada. Namun Top kembali meyakinkan pacarnya bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja, asal dia mau berusaha. Top semakin kecewa karena pacarnya justru menawarkan uang milik ayahnya untuk modal memulai kuliah kembali. Keesokan harinya, Top pergi ke tempat cetak kemasan. Selain meminta desain packingnya diganti, Top juga meminta nama produknya diganti. Tapi permintaan itu ditolak karena nama Tae Noi yang berarti pengusaha muda itu sudah bagus. Akhirnya Top menemui manajer 7-Eleven. Meskipun sudah menunggu dari pagi sampai sore, si manajer tetap tidak mau menemuinya padahal dia terlihat mondar-mandir di ruangan. Merasa tidak dihargai, Top memilih pergi dan memberikan produk yang dia bawa kepada satpam. Top pun mulai putus asa. Dia mengabarkan kepada ibunya bahwa ia akan menyusul ke Cina. Dia juga meminta maaf ke ibunya karena tidak bisa menepati janjinya. Di sisi lain produk Top sudah tersebar di karyawan kantor 7, tak terkecuali ibu manajer. Dan akhirnya dia dipanggil ke kantor 7. Rupanya produk Top diterima.
dengan syarat dia harus menyediakan 70.000 bungkus Taekai Noi untuk dikirimkan ke 6.000 cabang Sevel. Selain itu, tempat produksinya harus sesuai standar kebersihan pabrik. Top pun setuju, meski dia kebingungan memenuhi syarat yang diberikan. Lalu kita dibawa kembali ke awal film. Tujuan Top meminjam uang di bank ternyata adalah untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan. Namun pinjamannya ditolak karena usianya masih 19 tahun. Karena putus asa, Top menjual mobil untuk modal mendirikan pabrik di bekas toko orang tuanya. Di saat Top sedang berjuang, dia melihat pacarnya sedang berselingkuh dengan pria lain. Alih-alih mendampingi Top yang sedang merintis usahanya, padahal dia salah satu orang yang ingin Top bahagiakan ketika usahanya berhasil nanti. Singkat cerita, Top berhasil membangun dan merekrut karyawan sampai pihak Sevel datang untuk melakukan pengecekan. Tapi pabrik Top ternyata masih belum layak, dan pihak Sevel pun akan mempertimbangkan dan mengabarkan hasil penilaian lewat faks. Sesaat sebelum pihak Sevel akan pergi, pamannya Top menyuruh untuk menyuap mereka, tapi dia menolak karena ingat kejadian saat satpam mall waktu itu. Akhirnya waktu tiba, Top berhasil perbaiki pabriknya. Dan suatu hari mesin faks tiba-tiba berbunyi. Sayangnya tulisan tidak tercetak dengan jelas. Top membaca isi surat di luar ruangan dan menemukan tulisan besar dengan kata disetujui. Top pun terlihat sangat gembira apalagi target 10.000 bungkusnya berhasil dia capai. Dia langsung memeluk pamannya yang selalu ada saat dia gagal. Top berkata bahwa mereka sudah berusaha sekeras mungkin. Jika kali ini gagal lagi dia berjanji akan fokus kuliah dan tidak akan keras kepala lagi. Saat tiba di gudang Sevel, ternyata produk Top telah dikirim hingga 1 jam. Untung saja kepala gudang menghargai kegigihan usaha Top dan memberinya kebaikan sehingga bisa diterima. Dengan perasaan lega, lalu Top menelepon ibunya. Top memberitahukan bahwa dia akan membawa ayah ibunya ke Thailand lagi serta melunasi hutang orang tuanya.